Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kembali di tim Kasih langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tim Gase sambil ngeteh dan ngopi, beristirahat. Juga kami sedang berjaga-jaga karena informasi dari Yang Syarif, Yang Syarif sedang menggerakkan banyak sekali pasukan bantuan untuk mencari para sahabat-sahabat yang telah hilang, yang belum ketemu akibat pasca peperangan Ikram Barawi yang berubah menjadi Sosroba. Nah, terus ini di sisi lain juga yang pada gugur di peperangan kemarin kan pada dikuburin, Mas. Tuh teman-teman ya, memang peperangan kali ini beda dari peperangan yang lain-lain dikarenakan banyak sekali sesuatu persiapan dari Ikram Barawi yang membuat kita benar-benar seperti dipermainkan buat bal-balan bahasa Jawa ini. Dilicik-liciki. Jadi bukan perang kekuatan saja ya, Mas, tapi kecerdasan di sini juga main ya, Mas. Ya memang sepanjang 2 bulan ini kenapa sih ini bisa lama banget? Karena musuh kita cerdas, bukan kuat. Nah, ternyata dalam kehidupan ini kesimpulannya cerdas lebih licin daripada kuat. Jadi Ikram Barawi itu seolah-olah sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang akan menimpa dirinya jauh-jauh hari, sedia payung sebelum hujan. Contoh kecil, kita mau menuju mana, kejadian apa yang tiba-tiba sudah dipersiapkan oleh Ikram Barawi? Ke tempatnya Mah Guru Legong Siong. Nah, Gongsiong. pasti para penjajah akan menuju yang pertama itu sumber dari langkah dia pertama, yaitu Mah Guru Legong Siong. Ternyata benar, kita masuk ke permainnya Ikram Barawi menuju ke Mah Guru Legong Siong, di mana ternyata Mah Guru Legong Siong sudah dipermainkan oleh Ikram Barawi, sudah diobrak-abrik, dan bahkan Kitabnya, sudah juga dipersiapkan. karena mungkin pemikiran dari Ikram Barawi, siapapun yang mencari tahu tentang Ikram Barawi pasti kan datang ke Legong Siong dan mencari kitab peninggalannya Mah Guru Legong Siong. Nah, betul. Nah, dengan adanya mencari kitab itu, pasti yang membaca dan memecahkan kitab itu adalah orang yang pintar, Ya, yang cerdas. Masukilah Sebuah sihir di mana orang yang cerdas itu dibuat tak berdaya. Wah, luar biasa kan kepintaran Ikram Barawi. Tidak cukup di situ, teman-teman. Ternyata semua pengikutnya Mah Guru Legong Siong pun takluk di bawah pimpinan dari pimpinannya Ikram Barawi, dan Ikram Barawi sendiri yang menyamar menjadi sosok kakek muraja yang seolah-olah dia merawat di ujung kematiannya. Wis, kita terkecoh sampai akhirnya kita kehilangan 200 juta. yaitu memang celeng itu. Itu Ikram Barawi. Di lain sisi dia memang pintar, cerdas. Dia juga sudah mempersiapkan segala sesuatu penjajahan, mau lewat jalur mana saja dia sudah tutup. Ya. Terus Ikram Barawi juga sebenarnya pengen tangannya bersih karena menggunakan mengatasnamakan orang lain yang bernama Nyai Konde Warang Batara. Sedangkan Warang Batara kan kakak beradik dengan Wages Batara, di mana Warang Batara dan Wages Batara itu anak dari Roh Jati Mawa Batara. Dan kondisi dari Warang Batara sekarang sudah dibebaskan dari belenggu itu, cuma belum diobati dengan sempurna ya, Mas. Ya, itu teman-teman ya, berangkat dari sesuatu angan-angan dalam pikiran, dia mungkin mencatatnya setiap hari sampai akhirnya dia menunjuk salah satu orang yang tepat untuk menjalankan tujuan dan misinya. Memilihlah Nyai Konde
menjadi bahan tangan kanannya Nyai Konde membujuk Warang Batara, dibuatlah sebuah kerajaan yang bernama Warang Batara. Awalnya Ikram Barawi masuk ke silsilah dari si raja-raja itu loh mas, kumpulan raja-raja itu dulu mas. Oh ya, masuk ke perkumpulannya Sri Maharaja Ya, dulu. masuk Ya, ke terbukti perkumpulannya. si Sri Maharaja Tuan Sri paham. Maharaja itu tahu. Sampai si Maharaja pun mengajari sebuah ilmu. Kekuatan gitu loh. Ya, pernah berguru lah intinya Ikram Barawi. Nah, berarti kita simpulkan Ikram Barawi itu ekor 8. Ya, ekor 8 itu maksudnya 378. Pasal. Ya, penipuan dan penggelapan. Komplit. Nah, wis ekor 8 itu Ikram Barawi. Pintar, cerdas, Dan picik. licik ya. Cermat. Nah, setelah menggunakan kekuatannya si Warang Batara, terus Ikram Barawi melakukan hal apa lagi ya? Itu memanfaatkan anak buah dari Legong Siong, terus kekuatan dan ilmu dari Warang Batara, Nyai Konde. Kekuatannya Nyai Konde. Ya Konde kan kekuatannya memang sudah dititisi oleh Ikram Barawi sejak lahir. Kan informasinya, Ya itu namanya apa ya? informasinya itu Dasmana yang bercerita. Dasmana kan ditolongi oleh bapaknya Bapaknya. Nyai Konde, di mana dikala itu sedang hujan lebat, banjir, ada nenek-nenek, informasinya itu nyiuh apa sih? Berteduh. Meneduh di rumahnya, dan dia itu berucap, saya mau tinggal di sini. Padahal itu Ikram Barawi. Ternyata Nyai Konde sudah dititisi oleh Ikram Barawi. Namanya apa waktu itu tuh? Mantra Sutra. Mantra Sutra. Mantra Sutra itu kutukannya. bacaannya ya. Kutukannya. Nah, itulah intinya. Ya. Nah, sampai akhirnya dia dibiarkan hidup bersama ayahandanya sampai di usia tertentu yang siap pakai atau udah mateng, Siap pakai. baru diambil oleh Ikram Barawi, disempurnakan menggunakan mantra sutranya, rambutnya ditumbuhi lagi, sampai akhirnya diangkat menjadi anak. Wih, pinter banget. Itu teman-teman ya. Intinya memang musuh kita dalam 2 bulan ini bukan musuh yang kaleng-kaleng, karena di lain sisi kuat, dia juga cerdas, cermat, serta pintar. Ya. Sebenarnya setiap kejadian kita tuliskan di sini teman-teman. Selalu Ya, untuk karena evaluasi. kita akan lakukan setiap hari. Sebelum kita berangkat, kita baca kemarin progres yang kita harus selesaikan, alhamdulillah ini. Secara urut dan detail. Ini berangkat dari waktu itu saya nggak berangkat mas. Berawal dari mana misi ini? Oh, dari itu Gegernya para warga. Warga yang- Ada Sosok wanita. yang nggak bisa mati itu. Ini Pertama itu gegernya para warga, katanya ada perempuan yang sedang ritual Ritual. 3 hari itu belum pulang. Ya. Dicurigai itu melakukan sebuah pesugihan. Takutnya warga situ itu kena kena imbas. imbas dan menjadi tumbal. Betul. Nah, akhirnya kita datang memeriksa, ternyata Kita itu minta ya, sempat yang minta ya. mintai, memang ada itu sosok perempuan bernama Mbak Leni. Ternyata dia itu meminta untuk memutuskan perjanjian yang dilakukan oleh ayahnya. Siapa namanya? Pak Darman. Pak Darman. Di mana Pak Darman itu sudah mati berulang kali. 4 kali. 4 kali. Ya. Sudah Yang terakhir kecelakaan dapat motor. beras, dapat amplop, Ya. hidup lagi setelah dimandikan. Iya betul. Nah, sampai akhirnya anaknya malu Karena dari gunjingan. dari gunjingan. Mati nggak jadi itu teman. Ayo buat bisnis. Ya. Sampai akhirnya anaknya itu memutuskan, ya udahlah, mending bapak mati beneran saja. Iya. Akhirnya bapaknya karena sayang dengan anaknya, dia memberikan bocoran kelemahannya, yaitu dengan cara memotong ikat pinggangnya, Dan membuat Ikat genteng. pinggang yang terbuat dari kain kafan. ya, Ya. Memasak rebung gulung. dimakanin rebung gulung sama dibuka atap rumahnya. Pas sakaratul maut.
pas sakaratul maut, dan beneran itu teman-teman, sampai akhirnya meninggal. Betul. Namun selisih 1 hari mayatnya nggak hilang. Kan sayang. Kita dituduh sudah sama ponakan, Ponakan apa pokoknya saudaranya lah Ya pamannya Leni kalau nggak salah. dituduh telah melakukan pelecehan terhadap Pelecehan. si Leni. Astagfirullah. Dikali lah pokoknya lah. Jan. Itu siang hari di kuburan itu. ujung-ujungnya minta duit. Ya kondisi kuburan Apa sudah ya? terbongkar. Dia mau minta duit ya. Dia minta tebus, Enggak, Bu. minta Enggak. ganti rugi. 30 juta ya. Iya, yang bawa kapak mini itu. Berapa itu lah? Iya, Bawa 25. bawa kapak. itu teman-teman, berawal dari situ sampai akhirnya ditelusuri ternyata Itu yang mengelola Nyai Konde. Nyai Konde setelah ditelusuri dia bernama Nyai Junjung Kinasi. berasal dari istrinya Dasmana. Dasmana yang dari perguruan Legong Siong. Ya urutannya kayak gitu ya. Betul. Kalau diceritain mah bagus ini ya. Bagus. Berawal dari perguruan Legong Siong, dia sedang istrinya Dasmana Monggo. menghasut Mahaguru Legong Siong, menceritakan kepalsuan bahwasanya Dasmana telah berkhianat dengan Mahaguru Legong Siong. Iya. Sampai akhirnya Mahaguru Legong Siong mengirimkan sebuah garam yang bernama Tapalaya untuk mengutuk Dasmana menjadi patung apa Pak? Membelenggu. Muksa menjadi jenggot. Iya. Ya. Di mana belengguan tersebut karena amarah yang sudah memuncak dari murid-murid Mahaguru Legong Siong, muksanya Dasmana dijaga oleh semua adik perguruannya dari Dasmana, Iya. yang mengalibikan Dasmana adalah makhluk yang berkhianat dengan Mahagurunya. Ya sebenarnya Nyai Konde melakukan hal itu kan karena Dasmana itu salah satu makhluk yang mengetahui tentang rencana dari Nyai Konde. Takut rencananya terbongkar, ketimbang dibiarkan saja, dia akhirnya mengutuk seperti itu. Sampai Menggunakan cara akhirnya apa lain. kita mendapatkan cerita real nyatanya kan dari siapa itu? Wasengga ya? Bukan Wasengga. Wasengga. Wasengga itu yang Turkiman. mantan prajurit teror. Yang kita dia lagi sholat apa yo? Dikira nyolong. Itu Wasengga. Itu Wasengga. Itu Ya, orang juga dapat. Itu kan kita mendapatkan informasi untuk yang kerajaan Ikram Kerajaan. Barawi. Iya. Wah keterongnya itu. Itu kan mantan prajurit. Wasengga kan? Itu namanya siapa? Pamane Turkiman, Turkiman siapa? Dasmana. Pintono. Bukan. Yang dituduh memperkosa ibunya. Ibunya ya yang Ibunya. ibunya. Ibunya siapa yo? Kono Lah. dia pakai banget. Mantoko. Mantap. Mantoko. Dan terlalu Kita kan banyak nama yang mendapat harus diingat. mengetahui informasi mengenai Dasmana kan dari Mantoko karena dia selaku tetangganya Iya. dan juga saudara. Dan ibunya si Tasmana kan dibikin gila yo. Ya, Ya. Aduh, pinter. Ulahnya Nyai Konde lagi. Yang ternyata gilanya itu ada sesuatu hal ya yang memang dibuat-buat oleh Nyai Konde. Kunci dimasukkan sebagai susuk untuk membuat dia gila. Ya, Mengikat sukma. Itu sebenarnya trik lama. ya, memang sebenarnya bisa dilakukan. Terus dari situ kita sampai ke Rawa Gabugur itu. Kalau kebuka Kalau itu yang ilmu ilmu Malik Ilmu Lukman. Malik Balik Lupa. lupa. Menggunakan oleh Nyai Konde. Itu keren banget penjaganya itu ya. Ingat nggak? Namanya siapa ya? Eh, Ingat enggak? masuk ke Marcel lah waktu itu lah. Namanya? Nah, lupa oh. Yaitu penjaga gugur. Itu sih hanya sekilas tok bahwasanya kita mengetahui bahwasanya Nyai Konde dan Ikram Barawi memiliki ajian Malik Rupa yang begitu sempurnanya Bersumber dari. bersumber dari Krawah Gabugur. Betul. Dibuktikan Nyai Konde pura-pura bangkit dari kuburnya menjadi wujud Mahaguru Gongsiong. Dongol itu. Iya. Ya kan? Terus sampai akhirnya setelah itu apa lagi? Jadi kita mengetahui bahwasanya Nyai Konde yang bekerja sama dengan
Warang Batara dengan silsilah yang begitu luar biasa itulah Batoro Guru, Batoro Ratu. Raja Batoro Ratu yang ternyata itu keturunan dari Roh Jati mah. Roh Jati ya, Roh Jati ya, Roh Batara ya. Oh, yang roh guru, roh raja itu yang silsilah di kerajaan itu. Kerajaannya Warang Batara. Warang Batara dan Iya, Warang Magus Batara. Terus yang jadi Durgiman sih siapa? Durgiman apa dari siapa? Durgiman pamannya Dasmana. Itu Mantoko. Mantoko. Durgiman itu Gimana satu perguruan dengan Dasmana. Yang menjaga tempat dibelenggunya Tasmana. Oh, dia yang berantem dengan si itu yo, adiknya yo. Ya, Kindono. Kindono sing jaga. Oh, Kindono yang jaga. Siapa namanya itu lah? Durgiman bukan kakak perguruan pertama ya? Oh, itu adiknya lah ya. Kakak perguruan pertama Durgiman. Iya kan, Durgiman kan. Iya. Ya. Terus apa maning? Ngomong lewat tuh dari rezeki Itu belajar sial mas. Pengawak tai. Susu berarti dipenteroki bancet. Bisa pas banget nih anak. Padahal sih nangin anak kopi kan. Pengawak tai. Oh, itu Mas. Minyak apa? Wulung. Minyak pate. Bukan gon. Yang ambil di ini. Itu air yo. Minyak yang digunakan untuk menutupi luka dalam sekejap miliknya pamannya Warang Batara. Yang mainan sama Perempuan. Oh, yang kakak perguruan Warwugu. Warbudu. Ada tulisannya ya? Ada. Itu kok siapa? Minyak. Kencono Wungu. Kencana Wungu. Yang botolnya. Nah, Buat luka. oh, sama kan? Pamannya Warang Batara yang mainan sama Nedong. Warjana. Warjana. Oh ya, Klembak. Lembak Warjana. kan Sama si Saro Nedawati. Kalau Nedawati yang dihamili yang Martaji lalu keguguran. Alah, Coba teman-teman masih ingat enggak? Ini nanti komentar ya. Yo, nama-nama dalam pengobatannya tuh Dongobilo siapa yang masih ingat? apa Gun? Nama-nama? Pengobatannya tuh Dongobilo tuh yang bocah angon. Oh. Yang Permata Jondamani. yang ada calo kayak di Saya- intinya Ingat Apa si ya, Fauni itu. Oh. Ingat Fauni. Piwela. Intinya Piwela. Intinya Priwela. Sumpah gelembusung aja. Siapa jadi yo? Semoga lu Jayeng Jajang inti. Itu pada saat lagi kisruh dengan rencana bagaimana untuk menyerang Ikram Barawi, di sisi lain kita harus menyembuhkan Tuan Raja Dongobilo ya. Betul. Pikirannya terpecah belah, kekuatan kita terpecah belah. Nah, dapatlah informasi dari yang Tombro bahwasanya Tuan Dongobilo bisa disembuhkan dengan permata Jondamani. Milik Raja Jaka Saranggi. itu Yang itu pertama. Itunya. Ya, milik pecangonnya. Pecangon. Ternyata dipegang oleh Jamal. Betul. turunan tengah lagi sampai nemu si Jamal. Jamal, turunan terakhir yang memegang. Yang Siapa mana? yang punya permata Jondamani, Cung? Ngacung. Ini Raja Surabenowo. Ya, Raja Surabenowo. Punya memilah yang bernama Jaka Sarangi sebagai bocah angon yang bisa membawa umatnya ke jalan yang benar. Betul. Pamong sebenarnya dia. Pamongnya. Surya Anom Adi Winata. Sama Badik namanya? Maraga Sagu Pamungkas. Pangestu. Nah, itu. Ya, terus Bahir Miguna. Terus Rekat Fauni. oh, ya. Mikuni. Wah, itulah ada ini. Nah, dari cerita dari yang episode itulah ya, saya bilangnya episode lah ya. Itu kita ditunjukkan kayak kakek sama buyutnya itu akur ya, Mas. Ya. Iya kan? Ya. Ketika itulah
Korinnya maksudnya. pada akur. Akur loh. bisa. Sudah meninggal masih saling Berapa mengunjungi. keturunan itu ketemu masih akur. Itu permata Jundamani ya Permata kisahnya Jundamani. untuk menyembuhkan Tuan Dango Dongobilo. Nah. Namun hingga saat ini Dongobilo ya alhamdulillah sudah mulai membaik teman-teman. Cuma Namun belum bisa masuk ke raga manusia karena masih lemes robot. Mungkin bahasa kita trombositnya rendah. ya, sampai pada masanya yang Tombro meneliti permata Jundamani ternyata memiliki kemampuan yang lebih. Namun terletak pada intinya kan Mas. Intinya. Dan harus dibuka dengan kunciannya. Betul. Dan sudah dibuka oleh yang Tombro, dan untuk mengobati Tuan Raja Dongobilo sekarang sudah pulih ya Mas ya. Sudah boleh. Saya ingat itu tanggal 27 November. Ya. Iya. Oh iya. Iya. Gue. Paling kok baik. Lah. Terus sampai akhirnya ending cerita gimana sih Mas kemarin ya? Keris belum dibahas. Oh iya, Terus sampai siang hari yang Syarif itu merasakan sesuatu alam yang aneh. Tidak ada angin, namun sejuk. Tidak ada matahari, namun terang. Rasanya nyaman. Sebenarnya ada apa ya Nang? Kita mau ninggal weling ya Mas. Iya. Tiba-tiba ada informasi ada Kris Jager Windaru yang jatuh. Betul, di suatu tempat. Lihat budir dulu itu loh Mas. Rombongan. Kafilah. Penasaran. Kafilah. Ternyata Kris Jager Windaru telah diminta oleh Ikram Barawi dari mahagurunya yang bernama Siapa gua nama guru? Guru Ikram Barawi. Siapa kok? yang bersama Haji Pramosa Aswadala. Itu iya benar. Tengok Aswadala. Ya. yang di mana ceritakan selendang sampai selendang itu Ceritain dos. lagi ngapa sampai nemu batu meteor itu Oh. Sampai terciptanya pusaka. Ceritanya keris itu. Jager Windaru. Ya waktu itu guru Rengku Aswadala kan sedang bertapa. Ini menurut ceritanya sudah dituturkan. Sedang bertapa selama beberapa hari atau beberapa bulan. Tiba-tiba dari tapa tersebut itu di samping Tuan Guru Rengku Aswadala terjatuhlah sebuah batu dari langit. Batu itu bersanding dengan sehelai selendang berwarna kuning. Lalu Rengku Aswadala, Guru Rengku Aswadala itu meneliti batu itu ternyata mengandung sebuah logam yang dia tempa menjadi sebuah pusaka berbentuk keris. Nama kerisnya apa? Jager Windaru. Usut punya usut. Usut punya usut, ternyata selendang yang menemani batu itu yang terjatuh di samping Tuan Guru Rengku Aswadala itu ternyata Sesosok sesosok makhluk dari bangsa Aun Bangsa ataupun awan. Bangsa awan. Atas yang seperti di atas. Ya, yang difitnah bahwasanya dia sudah berhubungan dengan makhluk bumi. Menurut bangsa Aun itu sendiri, bumi itu adalah tempat ataupun sumber penyakit Yang kotor. yang kotor. Jadi itu adalah sesuatu aib yang sangat menjijikan mungkin di bangsa Aun, sehingga putri namanya siapa? Ninghania. Ninghania itu diberi hukuman dan dikutuk menjadi sehelai selendang. dan dilempar ke bumi. Ya, dia bisa kembali kepada wujud semula ketika air yang ada di dalam batu itu terkena selendangnya. Ya mungkin pecahnya batu itu bisa melalui hujan kan, bisa Alam. melalui alam. Namun ceritanya benar-benar tidak sesuai ekspektasi dari Ninghania. Batu itu dibuatkan pusaka, air yang ada di dalam tidak Dibuang ke belakang. dibuang ke belakang, tumbuhlah menjadi keladi merah. Betul, ya seperti itulah. Dan ketika selendang itu terkena keladi merah bekas air tumbuhan
dari batu meteor itu, Ya, muncul wong ayu. Gitu. dia adalah Putri Ninghania, Ninghania. widodari gitu. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari Ninghania itu juga bisa membantu untuk melawan Nyai Konde dan merebut keris Jagir Windaru. Nikonde gugur di Ninghania ya. Nah, oleh keris itu, oleh selendang itu Sama gigi ding. Selendang biru. Pada memuji-muji diri. Gigi hebat banget. sih hebat selendang Selendangnya nyedot ya. Sebenarnya sih memakai selendang itu buat ngambil keris. bukan apa inti bunga keterong. Kita kan nggak tahu. Oh iya. Iya, Tiba-tiba betul. malah bisa menarik dari Kerisnya tiba-tiba ternyata itu ada di dalam tubuh Nyai Konde. Buat melawan malah kerisnya apa selendangnya kayak menjulur langsung ikut apa leher. Terus cahayanya itu masuk ke selendang. Ya, yang mubah malah bunga keterongnya ya. Iya bunga keterunya Sudah didapatkan malah nggak tahu buat apa. Tadi sayur nggak apa-apa. apa itu mas ya? Tunjuk ngalahin konde kok. Kalau dos mau apa sih mahar? Monggo bunga keterong. Bisa di sayur. Bahaya, jangan main terong. Dan kalau bahas-bahas teror langsung muka. Aku kesuwe lagi wade-wade karo terong musuh itu tanane terong. Nah, keris Jagir Windaru diberikan kepada Nyai Konde, Ikram Barawi malah di lain sisi bertarung dengan Aji Pramosa ya. Aji Pramosa. Untuk merebutkan kan? Ya. Ya. Awalnya Iya. si apa Ikram Barawi berebut keris Jagir Windaru dengan Aji Pramosa. Namun yang menang Ikram Barawi. Setelah dapat mungkin kan dari cerita yang sampai Ikram Barawi datang ke gua hingga bertemu dengan sosok Sosrobahu itu kan katanya dengan kondisi yang luka parah. Ya. Habis pertarungan dengan si Aji Pramosa. Nah, di situ ada kesalahan selisih paham dengan Pati. Ya. Di mana keris itu sudah ditukar oleh Ikram Barawi. Keris yang asli sudah diperebutkan oleh Aji Pramosa dan Ikram Barawi. Namun Patih masih berkumpul di sana. Di saat lagi pertarungan dengan Aji Pramosa, Patih dengan para pendekarnya masih meyakini bahwa keris masih di situ. Saya mau meyakinkan menuju ke sana, terjadilah sebuah ledakan. Nah, kecolongannya di situ, Mas. Ya sebenarnya tidak bisa menyalahkan Pati 100% karena memang secara visual keris itu masih tertancap di Dan tangan. juga dari kata yang tombro itu ada sihir Ya, yang menyelimuti. menyelimuti. tapi jenengan bisa ngeh gitu loh mas. Karena kan dia lihat. lihat pas posisi di mana Aji Pramosa mengambil keris sampai akhirnya Ikram Barawi datang mau merebutkan ada Mas Kanang. Ya walaupun sepersekian detik karena waktu itu kan dia sedang terlempar. Debat sama Pati kan nggak ada saksinya jadi Ya, cuma ramai gitu. Ada bukti otentik. Itu. Nah, dari pertarungan dengan Aji Pramosa yang menimbulkan banyak luka, walaupun dia menang, namun dia sangat mungkin kekuatannya sangat sudah terbatas. Terengah-engah. Masuk ke dalam air terjun, masuk ke dalam gua, meminta bantuan terhadap sosok Sosrobahu yang dimana bantuan itu hanya ada 3 Hari ceritakan, Mas. Mas Bentos. Monggo Mas Kani. Aku orang mangkat pas kuku. Oh, betul nonton. Ya nonton pas orang mangkat dari orang. Gelur Halo. nonton gelur redangi Pecat. sih. Kemudian bedanya Ikram Barawi bertemu Sosrobahu. Seperti ini, hasil dari pertarungan dari Aji Pramosa dan Ikram Barawi menimbulkan kedua belah pihak terluka. Bahkan Aji Pramosa itu sampai meninggal dunia. Dengan sisa-sisa tenaga dari Ikram Barawi, dia menuju ke arah sungai dan mungkin kejadiannya dia kecemplung atau gimana ya, sampai ke air terjun. Blung di situ. Dengan sisa tenaga dia merangkak sampai bertemu gua. Entah Ikram Barawi itu mengetahui di dalam gua itu ada si Sosrobahu atau tidak. Yang jelas Ikram Barawi mungkin meneduh di sana dan bertemu dengan sosok Sosrobahu. Di sana ada sebuah percakapan Sosrobahu dengan Ikram Barawi. Sosrobahu menawarkan sebuah kekuatan karena mungkin Sosrobahu sudah menebak bahwasanya
Ikram Barawi ini sedang dalam pertarungan ataupun peperangan ataupun kesusahan. Berangkat dari situ Ikram Barawi mungkin menyetujuinya. Dia meminum darah dari Sosrobahu sehingga mendapatkan kekuatan, namun ada batas dan syarat yang harus dihindari oleh Ikram Barawi. Batas waktunya adalah 3 hari, sedangkan syarat yang diajukan oleh Sosrobahu terhadap Ikram Barawi adalah ketika selama 3 hari itu Ikram Barawi mampu menahan haus akan darah, Ikram Barawi akan terbebas dari kekuatan itu dan tidak menggantikan Sosrobahu di belenggunya. Namun ketika tidak bisa menahan, Sosrobahu akan digantikan oleh Ikram Barawi dengan kekuatan dari Sosrobahu, seperti itu. Itu terang apa enggak sih? Saya jelasin. Dia udah terang ini. Sampai akhirnya dengan kesombongannya Ikram Barawi sudah mengalahkan 10.000 pasukan. Dia mengucapkan satu kata yang menjatuhkan, mengaku dirinya lebih hebat daripada Tuhan. Betul. Luput gue. Ya, kita belajar dari makhluk-makhluk terdahulu yang sombongnya Minta ampun. Firngon. Itu ya teman-teman ya. Dia mengaku Tuhan pun akan tunduk, kehendaknya kalah dengan saya. Betul. Jangan sampai. Itu ngeri. Nah di situ saya langsung senyum. Salahmu di sini Ikram Barawi. Senyum jahat ya Mas. Jatuhmu justru di sini Ikram Barawi. Tapi kalau dipikir-pikir ya Mas, mengenai kekuatan dari Sosrobahu, dari pertarungan terakhir Ikram Barawi melawan Si Maharaja. si Maharaja, kalau tidak salah itu saya melihat ada kata-kata yang diucapkan oleh si Maharaja, kau tidak akan pernah bisa mati karena memiliki kekuatan ini. Akhirnya si Maharaja kan meneteskan darahnya itu. Ya. Berarti kan apakah ini memang kehendak Gusti Allah? Ya itu kan sudah pastilah kehendaknya. Dengan kekuatan yang begitu besar dari Sosrobahu, makanya dia dibelenggu dan tidak bisa keluar. Mungkin kalau dia tidak dibelenggu, dia bisa menguasai dunia, maksudnya loh Mas. Ya. Yaitu salah satu bentuk rahmat dari Tuhan. Segala sesuatu yang sangat kuat Tuhan batasi. Ya kalau ditelusuri sebenarnya ada sebuah kemenarikan dari cerita dari Sosrobahu sebenarnya. Iya. Namun ada yang kemarin bilang Mas Sosrobahu itu konstruksi bangunan. Oh, itu yang dikerokok Mas. Yang di grup itu rokok Sosrobahu. Oh, enggak, itu Mas. Sosrobahu itu konstruksi bangunan. Coba memang ada Mas. Sosrobahu itu adalah konstruksi bangunan yang ditemukan oleh orang Indonesia dengan cara menggeserkan bahu dari penyangga beton. Dan sekarang penemuan itu diakui oleh dunia dan kemarin sampai negara lain saja itu menggunakan cara Sosrobahu itu. Karena saking efektifnya. Tidak membuat macet di lalu lintas. Oh. Jalan layang kan ada sakane. Ya. Flavor. Itu dihilangkan. Lah kan sakannya kan bisa diputar. Oh. Cari saja di konstruksi. Kebanyakan untuk proses pembuatan jalan tol dan layang itu. Nah, Oh, konstruksi iya. Sosrobahu. Itu Wah, ya udah penemuannya pernah. asli orang Indonesia itu ya. Sekarang digunakan oleh orang luar negeri. Nah, di dalam bidang konstruksi itu luar biasa. Harusnya ada hak patennya itu. Menurut Sakum itu yang tahu. Menurut Sakum tahu. Iya itu hebat banget menurut Sakum. Ya salah satunya. Asbak herbal. Itu teman-teman ya, Sosrobahu. Makanya saya juga membaca artikel Sosrobahu adalah tokoh dari pewayangan. Oh, ada juga. Ada. Ya mungkin ada kesamaan nama saja. Mungkin ya Mas. Yang memang iya. Memang namanya sama. Ada yang pirang-pirang. Iya betul. Itu teman-teman ya. Sampai akhirnya karena kesombongannya dan atas apa yang sudah dia miliki dia lalai, teman-teman. Itulah sifat dasar yang hidup
tidak bisa dihindari dari makhluk hidup. Betul. Ketika kita merasa bisa, ketika kita merasa hebat, ketika kita lebih unggul dari yang lainnya, timbul satu biji kedelai, sebesar satu biji kedelai, kesombongan di dalam hati, lalu dia ikuti sampai akhirnya membesar, angkuh, seolah-olah dunia ini dalam genggaman, Tuhan pun akan nurut dengan dia. Dia tidak sadar atas kesombongannya justru yang akan menjatuhkannya. Betul. Makanya sedulurku semua yang saya hormati dan saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi ketika jenengan nanti kok diberi sesuatu yang lebih-lebih dari orang lain, ingat, jika jenengan kepengen itu langgeng, Ya, jangan sombong. jangan sombong. Jangan ucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain. Betul. Sudah berapa banyak contoh makhluk-makhluk hidup terdahulu yang gara-gara kesombongannya dia hancur. Ada, saya waktu itu nonton Trans 7 on the spot. Ada pemuda Enggak. yang diingatkan oleh ibunya. Ingat nggak? Saya nontonnya. Dia malam minggu mau jalan-jalan. Ibunya sebelumnya mengingatkan, Mas, jangan lupa berdoa, selalu bawa Tuhan di hatinya. Dia jawab, Tuhan selalu saya bawa, Bu, namun saya taruh di bagasi. Oh, kayak meremehkan. Ya. Di perjalanannya dia kecelakaan, hancur mobilnya, bagasinya tidak kempot sedikit pun. Ibunya di skala itu langsung jerit, nangis karena mengingat pesan sebelum anaknya Kecelakaan. Coba itu. Padahal tubuh saya itu. kecelakaannya hebat tapi bagasinya utuh masuk. bagasinya aja yang utuh, yang lain hancur. Ada Tuhan di situ biasa kita tanah. Coba kata-katanya, Tuhan selalu ada di hati saya. Mungkin yang hancur cuma kendaraannya. Sama Iya. apinya lah ya, hatinya enggak ya. Jangan Tuhanmu mau ditantang. Kalau mau ngiklan. Ini contoh-contoh anak sini Mas. Jangan, kata-kata itu bukan untuk mainan. Ya, ucapan adalah doa. Bukan. Nah, dari misi ini menurutmu yang paling menarik di bagian mana, Mbak? Tedong. Yang mana sih? Ya, itu sangat menarik dan menonjol itu. Enggak, kalau saya itu yang ngambil pempesnya si Tinul itu. Banyak banget yang komen. Rame itu loh. Komentar apa? Banyak yang WA langsung japri, Mas. Itu yang ketahuan gimana Mas nasibnya, Mas? Aman gitu saya. Aman. Ini gara-gara ini sih. Cuman kalau saya misalkan lewat dekatnya ya saya ketar-ketir loh, Mas. Mau nonton video Mas. Bela-belain. Itu adalah salah satu perjalanan. Sempet geger kan biasa ya. Sempet. Ada maling masuk Malam-malam rumah, ada, ada maling. ada orang yang berjalan di belakang rumah. Pas paginya, Pak. Iya. Isi. Nggak bisa aku diem, guys. Parah banget. Kerja sama karo bojone. Kapan kejadian kapan? Aku lihat videonya. Wah, bangsat. Tinul Evalina. Tinul Evalina. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari semua perjalanan, belum selesai. Sampai akhirnya, Masih panjang. sampai akhirnya saya mendapatkan informasi karena saya menemui Sosro Bahu bahwasanya kelemahan dari kekuatan Sosro Bahu itu hanya ada dua. Yang pertama, Perak. dia akan sangat melemah ketika bersentuhan langsung dengan perak. Betul. Yang kedua, dia tidak akan bisa menahan dahaganya ketika melihat darah kotor dari sesosok perawan. Berarti ke gadis Bang ini. Berarti Zel, kemarin ada yang komentar, berarti orangnya sudah tidak perawan Bang Berarti itu Marcel. cuma gadis. Karena apa? Setelah dia minum balik lagi. Ya kan perawan apa enggaknya kan saya nggak pernah miliki, Mas. Itu adegan yang paling saya benci itu. Berani jamin. Soalnya Ikram Barawi yang masuk ke saya. yang bau langu jadi Padahal saya. jembudok. Aduh, Barawi. Aduh, udah bingungin dan kita kan sih. Kurang ayu bem tekan Nah, dani sih. dia diameternya sih Diameter itu orang kelebaran ngaruh. loh, kelebaran wajah Oh, itu. tinul lemu, biungnya mak cilik. Alaya una mempur.
Betul ya teman-teman. Sampai akhirnya didatangkanlah si Ikram Barawi. Kita jebak dengan darah perawan. Setelah dia makan, tahu-taunya dia sudah selesai sosok baku, malah dia datang lagi. Mungkin saja kesimpulannya darah yang dia minum atau yang dia Nggak diminum mungkin Mas, cuma nempel tok tapi nggak kecilan. kena Mas, mau sampai gigit kok. Iya. Orangnya yang nggak perawan. Di video itu sampai Berarti kan pempesnya itu di memang kabar perawan itu udah punah. Berarti memang nyata adanya. Padahal itu berjilbab ya Pak. Ya bukan sih kan seperti darah ya. Ya cuma kan darahnya, berarti kan itu nggak kemakan mungkin gitu loh Mas. Tapi kan itu nggak ambil, berarti bolong nol. Awe dan Ini anu nung kain ya. Saya Ora dan ini kayak bisa del rekamannya Bang. ya kadang-kadang main ayunan aja kadang-kadang bentet kan. Iya banyak loh yang sedelpit. iya yang yang perawan itu biasanya selaputnya sobek bukan karena dimasukin bugil juga kan. Bugil baca ada ya Status perawan udah punah kan berbagai macam alasan. Iya. berbagai macam akibatnya. Ya, sorry jam mulai yang Cuman yang nggak boleh kan itu kalau Nah itu teman-teman ya. Sampai akhirnya dia datang ngamuk dan meminta bertarung langsung dengan Sri Maharaja. si Maharaja bukan si bukan Mesir. Sri Maharaja ya namanya sosok yang dituakan rajanya para raja, tentunya hidupnya sudah asing. Ya, dia sudah tahu apa yang dia gunakan, apa yang sampai dia sosok bau kan ketahuan. Tapi jenengan sempat bisikin itu bisikin apa Mas? Perak.